Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi bersama saya di mana hari ini tanggal 10 Desember ya 2021. Nah, sudah sebentar lagi sudah mau habis ya tahun 2021. Nah, saya akan memberikan analisa untuk market selama seminggu ini ya. Untuk introduction kali ini saya akan membahas tentang dividend trap. Nah, karena ada beberapa juga yang tanya-tanya langsung ya, Japri juga tentang dividend trap. Dan saya akan membahas contoh kasusnya itu adalah di saham ISAT ya, di mana saham ISAT ini pun baru saja melakukan bukan pembagian, baru saja come date dividennya juga ya. Oke, langsung saja saya akan memberikan contoh untuk dividend trap di saham ISAT. Nah, saham ISAT sendiri kalau teman-teman perhatikan ya, itu nah ini ya di 27 November tuh masuk ke dalam watchlist saya. Ketika itu harganya sudah 7.400 dan saya targetkan ke 8.000. Kenapa? Karena saat itu sudah muncul berita bahwa akan membagikan dividen jumbo ya. Dividennya yieldnya itu besar sekali. Nah, kita bisa melihat di mana. Contohnya misalkan saya ini ya di ISAT, ini di bagian corporate action. Nah, dia membagikan dua dividen ya. Ada yang dividen interim dan ada yang dividen tahunan. Nah, 920 dengan 828. Jadi kalau di total sekitar 1748 ya. Come date-nya sama tanggal 6 Desember 2021. Nah, kita lihat ya harga ISAT saat come date dividen ya. Supaya teman-teman juga bisa menghitung nih nanti ya, kalau misalkan ada yang mau bagi dividen. 6 Desember 2021, ISAT kan ditutup di level 8.100. Nah, waktu itu kenapa kok saya masuk ke watchlist untuk beli ISAT ya, karena dividennya kan 1.700-an ya. Saat itu harganya masih 7.000. Jadi kalau dividennya itu yieldnya sudah di atas 10%, nah biasanya harga saham induknya itu akan naik. Mengikuti sebesar kurang lebih persentase dividen yieldnya. Nah, untuk ISAT sendiri ya, ketika closingnya 8.100 ini kan come date ya. Ini yang mengapa kok saya kalau misalkan dividen seperti ini, saya nggak mau ibaratnya tuh hold saat come date-nya ya. Itu karena ada pengalaman juga di tahun 2020 kalau teman-teman ikuti video saya yang judulnya pengalaman trading 2020 ya. Itu ada kena jebakan juga di dividend trap. Terus akhirnya saya berpikir bahwa salah satu cara yang paling aman ya, bukan paling profit ya, tapi yang paling aman adalah ketika ada emiten bagi dividen jumbo, kita beli sebelum come date-nya. Dan ketika harganya naik, kita jual itu saat come date-nya malah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan seperti ini contohnya closingnya di 8.100 ya. Ini saya coba ketikkan di Excel lah ya. Nah, ini misalkan ISAT ya. Saat itu dia closingnya di 8.100 ya saat come date. Dividennya itu adalah berapa tadi? 828 tambah 920 ya. 828 sama 920. Nah, ini kalau dijumlah kan berarti ini ditambah ini 1748. Nah, kita bisa mengukur ya, kira-kira harga ISAT ini akan dibawa turun sampai berapa. Nah, caranya gimana? Ya tinggal kita ini aja, 1748 kita bagi 8.100 ya, kita kalikan 100%. Nah, artinya dividen yieldnya itu kurang lebih 21,5%. Ini saya nggak ngitung pajak dividen ya, saya ngitung secara grossnya. Nah, namun untuk sekarang kan ada aturan kalau dividen itu kita reinvestasikan lagi selama 3 tahun, itu kita nggak kena pajak ya untuk dividennya. Jadi saya ambil 21,5% ya. Nah, kalau 21,5% ya tentu harga saham ISAT-nya itu pasti akan turun ya. Turunnya kurang lebih sampai seberapa? Ya sampai 21,5%. Nah, jadi ini kita kalikan dengan 100 dikurangi 21,5% ya per 100. Nah, angkanya adalah kurang lebih akan turun ke level 6.350-an. Inilah alasan kenapa kok saham ISAT, nah ini ya, habis come date besoknya langsung ARB ya.
Nah, turun lagi hingga sekarang ada di level 6.275 ya, mendekati level 6.350. Ini adalah harga wajar sesudah perhitungan dividen. Nah, jadi kalau untuk menghindari dividen trap, tentu kita lebih baik beli ketika kita tahu ya, oh ini yieldnya tinggi sekali. Kita beli ya, dan mendekati hari come date itu langsung kita sell, kita jual. Nggak apa-apa, kita untungnya nggak maksimum sih nggak masalah ya. Yang penting kita nggak kena katakanlah kalau dia sampai ARB terus menerus. Nah, bisa nggak kalau misalkan yieldnya 21,5% ya, 21%, tapi sahamnya turunnya lebih dari 21%, ya bisa saja. Bisa juga kalau sahamnya turunnya nggak sampai 21%, bisa nggak? Bisa juga. Nah, itu kita tidak ada yang tahu, tapi cara teramannya adalah kita jual ketika come date. Seperti itu. Makanya ini saya pasang waktu itu untuk saham ISAT ya, walaupun yieldnya tinggi sekali, tetap untuk trading dan tidak pegang untuk dividennya ya. Seperti itu. Nah, itu untuk introduction kali ini, dan berikutnya saya akan masuk ke IHSG ya. Di mana IHSG hari Jumat ini ditutup di level 6652 atau naik kecil sekali 0,1% ya. Pergerakan selama seminggunya ini uptrend ya teman-teman. Jadi virus Omicron ya yang ditakut-takuti, yang kalau teman-teman masih ingat ya, di minggu lalu itu kan virus ini digembor-gemborkan tuh lebih bahaya dari Delta segala macam. Dan saya di video minggu lalu pun bilang bahwa kita harus melihat itu fatality rate-nya ya. Jangan hanya melihat dari oh ada varian baru. Kalau fatality rate-nya itu ternyata tidak tinggi atau orang tidak punya gejala yang parah, jadi tidak harus dibawa ke rumah sakit, maka sebenarnya varian ini ya kalau mau sampai mengganggu ekonomi dunia yang enggak ya. Tapi kalau sampai kayak Delta kemarin di mana orang harus butuh oksigen, rumah sakit penuh semua, nah itu baru ekonomi bisa lumpuh lagi. Ya puji Tuhan ya, semoga ini ke depan pun varian Omicron ini walaupun misal nanti masuk Indonesia itu tidak sampai berakibat fatal. Jadi IHSG kemarin ini bullish ya. Dia naik menyentuh 6652. Untuk hari Jumat, asing itu masih jualan 920 miliar ya. Selama seminggu, asing berjualan kembali 1,27 triliun ya. Nah, ini kita sudah kita worry lagi ya, di mana asingnya ini masih tetap net sell. Nah, saham apa saja sih yang paling banyak dijual oleh asing? Foreign transaction, yang pertama yang paling banyak dibeli dulu ya. Dari tanggal 6 hingga tanggal 10, asing paling banyak beli saham ini ya, Arto, Cimori, Mtek, Harum, BGTG ya. Nah, ini tentu tidak terlalu banyak saham blue chip ya yang muncul di sini ya. Jumlahnya pun nggak terlalu besar ya, cuma 200M, 220. Nah, kalau yang berjualan, apa saja yang dilepas oleh asing? BCA, SMGR, Astra, BBYB, Avia, Avian ya ini. Jadi tiga teratas ini kan termasuk dalam saham blue chip. Jadi asing ini masih cenderung untuk melepas ya kepemilikan saham-saham blue chipnya. Outlook-nya masih hampir sama dengan minggu lalu. Terus harga batu bara sendiri sekarang bertahan di level 160-an ya. Setelah kapan hari sempat 200-an, terus China intervensi sehingga harga batu baranya turun ke 150-an ya. Sekarang ada di level 160-an. Nah, walaupun turunnya cukup tajam, tapi ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya, karena di atas 100-an. Sebelum lonjakan batu bara kan harganya masih di bawah 100-an ya. Ini sekarang sudah di level 160-an. Ini menurut saya walaupun sudah turun, tapi masih tetap tinggi untuk harga batu baranya. Untuk watchlist di minggu kemarin, minggu lalu ya, tanggal berapa ini? 4 ya, 4 Desember. Nah, yang metode BNF ya, saya juga bilang minggu lalu bahwa ini cukup menarik kali ini metode BNF-nya karena ada beberapa saham yang kita familiar ya. BBSI, BCAP, Buka ya. Ternyata memang mereka akhirnya rebound ya. Berhasil rebound ya. Yang BBSI rebound hari pertama, BCAP hari keempat, Buka hari ketiga dan kelima ya. Kalau Indo, Yellow, Idea ini rebound gagal-gagal. Nah, untuk technical and broker summary-nya, nah ini minggu ini cukup terang ya. Jadi Telkom dia berhasil naik, Mayapada juga naik, Saratoga ini yang bullish, sangat-sangat bullish. Ya sayangnya porsi saya di Saratoga ini malah nggak terlalu banyak, sedikit ya. Jadi sudah floating profit sekitar 20%-an. Iya, sekitar 20% sih di Saratoga ini. Namun porsinya nggak terlalu banyak yang saya. Tapi ya tetap
tetap saya syukuri ya. Yang lainnya sideways semua, tidak ada yang mengalami penurunan. Wajar, kenapa? Karena marketnya bullish. Justru aneh kalau marketnya bullish tapi saham yang kita beli itu malah turun semua ya. Jadi Telkom, Mayapada, Saratoga ini yang berhasil naik ya. Untuk minggu ini 10 Desember ya. Nah, yang masuk dalam metode BNF itu adalah saham-saham yang kurang terlalu familiar juga ya. Jadi ada BES, Digi, Laba, Yilo, Idea, dan Kuas. Ini dua saham IPO-an ya. Thresholdnya 30%-an dan 20%-an ya. Nah, kalau melihat saham-saham seperti ini tentu saya tidak terlalu melirik ya. Kecuali kayak kemarin ini. Kalau kemarin ini kan menarik sekali. Ada saham-saham yang kita sudah familiar ya. Ternyata masuk di metode BNF. Nah, mungkin saya minggu depan akan fokusnya di yang bawah ini ya. Technical and Broker Summary. Yang pertama adalah untuk melanjutkan ya. Telkom saya masukkan kembali. Saham Telkom. Telkom ini dia secara broker summary dari tanggal 6 ya. Ada akumulasi dari YU 335 miliar. Ini besar sekali ya, 335 M. Jauh berbanding yang berjualan DX ya, DX Bahana 130 M. Yang nomor 2 BK JP Morgan yang berjualan AK UBS ya. Terus Sukor dan Kaset. Nah, kita lihat sebenarnya Telkom ini dia kan mulai uptrendnya ketika ini ya, dia di support 3.600-an, terus dia mulai naik, terus sempat ini 3 candle ini dia sempat sideways sebentar, terus dia naik lagi ya. Nah, kali ini sideways-nya dia ini cukup lama ya. Nah, teman-teman hati-hati kalau menjebol supportnya, karena ini sideways-nya cukup lama ya, jadi supportnya itu ada di level 4.000 untuk Telkom. Namun kalau dia berhasil menjebol yang resistennya 4.200 ini dan closing di atasnya, ini membuka peluang untuk dia kembali melanjutkan uptrend ya, rally ke atasnya lagi. Jadi Telkom ini kondisinya masih sideways, minor sideways ya, ini sideways ini. Ada akumulasi ya dari YU dan targetnya saya pasang di level 4.300. Next ada saham Saratoga. Saham ini fenomenal sekali, sejak awal bulan sudah naik ngejos ya. Ini, nah kita bisa lihat ya candlenya, wah hijau tebal semua ya. Naik dengan dia secara broker summary ada big akumulasi dari BK JP Morgan 24 miliar ya. Terus Kaset yang berjualan 16 miliar, yang nomor 2 itu ada PD. Nah, ini PD 17,7 M, yang berjualan YP 11,8 dan ada RF juga 11,8 miliar. Jadi ada akumulasi yang cukup besar ya selama 1 minggu ini. Ini yang menyebabkan harga Saratoga naik, sedang uptrend dan saya pasang targetnya di level psikologis 3.000 ya. Kalau sudah dia break ini ya, highest-nya di break highest, nah biasanya penentuannya itu ada di level psikologis 3.000. Nah, next ada saham Maya yang saya masukkan kembali juga. Saham ini pergerakan sideways-nya kan cukup lama ya di level 700-an. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ini chartnya bikin orang ketiduran kalau memperhatikan ini ya, 700 ya. Tapi saya melihat ini ada seperti dijaga ya, teman-teman. Dijaga di level 700-an. Nah, jadi ini masih sama seperti minggu lalu. Jadi saya merasa risk reward-nya menarik untuk saham Mayapada ini. Namun hati-hati dengan volumenya karena kecil sekali ya. Ini 1 minggu transaksi cuma top buyer-nya 400 juta, top seller-nya 670 juta. Kecil sekali ya. Big distribution. Sebenarnya big-nya juga nggak terlalu big ya, karena angkanya masih ratusan juta. Sideways, big distribution, targetnya saya pasang masih 750. Nah, next ada saham Arto. Saya masukkan ya. Di sini saya masukkan ke watchlist minggu depan saham Arto. Ada nih, oh ini kok sekarang kereset terus ya pilihan tanggalnya. Biasanya padahal enggak ya. Kalau saya ganti sahamnya dia enggak reset. Arto ada big akumulasi dari AK ya. AK UBS ya 251 miliar. Wah, ini luar biasa. Grafik foreign flow-nya menunjukkan masuk ya. Nah, ini dan juga dia sebagai top buyer untuk foreign ya minggu ini. Arto masuk. Namun yang menarik itu harga sahamnya ini masih belum ngejos parah ya. Jadi dia untuk maksud saya selama 1 minggu ini ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, dia masih pergerakannya masih sideways. Nah, di sini saya melihat bahwa oh ini
cukup menarik karena ada akumulasi yang besar, harga sahamnya masih belum naik ya di minggu kemarin. Jadi saya masukkan Arto, last price-nya 15.950, sideways, ada big accumulation, targetnya saya pasang di level 16.500, target terdekatnya. Dan next ada saham Waskita, WSKT. Saham ini juga dimaki-maki ya karena turunnya paling parah di antara yang lainnya daripada PTPP dan Wika. Waskita ini kan yang paling parah, 800-an. Kalau kita lihat yang PTPP kan sekarang di level berapa? 1000-an ya. 1100 ya. PTPP 1100, terus Wika ada di level berapa? 1100 juga ya. 1190. Nah, Waskita malah ketinggalan kereta ya. 800-an, dan sampai sekarang berita reg isunya itu masih belum keluar loh. Harganya itu berapa itu, terus kepastiannya juga masih belum keluar. Nah, Waskita ini secara broker bandarmologi ada big accumulation dan yang membeli adalah YP. Ini mencurigakan ya, YP sebagai top buyer 9,3 M. Ini tanda tanya. Kalau menurut saya sih tanda tanya. Masa sih ini retail 9,3 M-nya ini kok saya agak ragu ya. Jadi saya masukkan ke watchlist untuk minggu depan di Waskita. Nomor 2 ada BK JP Morgan yang jualan OD ya. OD ini dana reksa ya. Terus LG ini Trimega ya. 1,7 1,5 M. Waskita dia sideways big accumulation, targetnya di level 840. Dan next ada saham PTBA. PTBA saya masukkan ya. Dua saham yang terakhir ini adalah batu bara semua ya, PTBA dan Adaro. Nah, kenapa saya kok masukkan dua emiten batu bara? Karena kalau saya melihat sebenarnya batu bara ini laporan keuangannya ini pasti bagus lah. Kebanyakan itu pasti bagus semua karena harga batu baranya kan naik tinggi ya. Jadi mereka mendapatkan keuntungan yang pasti jauh lebih besar daripada ketika harga batu baranya rendah kan. Nah, itu baru di Q3-nya. Nanti Q4 pun saya bisa bilang sih laporan keuangannya juga akan bagus ya. Jadi kemungkinan window dressing ini akan mengangkat juga harga emiten-emiten batu bara. Nah, PTBA sendiri ini dia secara bandarmologi netral ya. Yang beli ZP ya 22,7, yang jualan BK 33,7. Malah top 1-nya lebih banyak yang jual, lebih banyak yang distribusi ya BK-nya ini. Terus nomor 2 ada GR ya 19,9, 20 M ya, AK 13,5. Jadi secara bandarmologi ini balance ya, imbang antara yang tekanan buy dan tekanan sell-nya imbang. Sideways ini ya, makanya netral ya secara broker one week saya pasang di level 2950. Nah, ini pergerakannya memang dia masih sideways. Namun saya melihat ada potensi lah untuk batu bara ini untuk naik ya, rally di menjelang akhir tahun ini. Dan yang terakhir ada emiten Adaro. Adaro walaupun harganya sebenarnya ini sudah tinggi ya. Adaro ini kan di awal tahun tinggal berapa nih? Harga sahamnya kan 1000-an ya. Sekarang sudah 1900-an. Nih dia habis rally up tinggi ya. Untuk secara bandarmologi ada netral ya antara yang beli dan jual kurang lebih sama. Nah, ini CS yang beli 101 miliar, yang jualan YP. Wah, YP ini Mirai ya 193 miliar. Nomor 2 ada KI Cipta Dana 94 miliar, yang berjualan DR RHB 72 miliar. Terus ada MG 87M dan YU 50,7 miliar. Secara bandarmologi cukup berimbang antara transaksi buy dan sell-nya. Nah, secara chart memang dia sedang uptrend dan sekarang ini sideways ya, sedang menguji ya. Menguji apakah Adaro ini berhasil jebol ke atas. Kalau dia berhasil jebol di atas level 2000, tentu dia akan melanjutkan uptrendnya ya. Nah, saya pasang target di level 2100. Jadi ini adalah watchlist saya untuk minggu depan. Semoga terang seperti minggu ini ya, banyak yang up ya dan nggak ada yang turun ya. Dan saya juga akan sedikit membahas tentang ini ya, broker summary yang ditutup. Gimana teman-teman? Apakah terasa efeknya sangat parah ya dengan ditutupnya broker summary? Kalau saya sebenarnya
tidak terlalu sampai parah, karena kadang dalam scalping pun itu kan memang kita selalu refresh ya. Misalkan kita mau lihat Adaro, nah katakanlah market lagi berjalan kan biasa kita catat ini, terus kita refresh. Nah sekarang kan ditutup ya, tentu ya kita sesuaikan saja strateginya ya. Yang scalping memang akan terasa, tapi kalau tradingnya kita masih skalanya mingguan atau harian ya, beberapa hari baru dilepas, mungkin tidak terlalu berasa. Kalau bagi saya ya, mungkin teman-teman yang scalping terus menerus, nah ini baru kerasa sekali ya untuk penutupan dari broker summary-nya. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang setia menonton video-video dari saya. Teman-teman bisa bantu saya juga dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya. Kalau misalkan teman-teman punya masukan bagi saya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan semakin profit. See you guys.